Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sama siapa kesini tadi? Sendiri. Sendiri. Adik puasa? Puasa. Puasa. Gak ada yang boleh puasa ya? Alhamdulillah. Gak ada. Oke, sebelumnya mungkin adik bisa perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu ke kakak. Namanya siapa? Jilia. Julia. Umurnya berapa? 12. 12. Kelas? 6. Kelas 6 SD. Oke, adik dari mana? Dari Motong Saga. Ngomong Sabar. Diantar tadi ya? Iya. Ke sini ya, ya. Diantar. Adik berapa bersaudara? 2. Oh, 2 bersaudara. Adik yang paling kecil. Kakaknya? Cuma satu. Satu. Cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Masih sekolah kakaknya? Udah kerja. Nah, udah kerja. Di mana kerjanya? Di apa? Iya. Oke, beneran kakak ya, perkenalkan diri. Nama kakak Ayu. Kakak mahasiswa di Mataram semester 6. Di sini kakak diberikan tugas. Nama tugasnya itu konseling anak. Dimana di sini kakak bakalan membantu setiap permasalahan yang terjadi pada anak. Di mana konseling itu maksudnya suatu pemberian bantuan terhadap konseli atau klien yang sedang menghadapi masalah, baik itu masalah keluarga, sosial atau pribadinya sendiri. Nah, di sini kakak jelaskan dulu di dalam konseling itu ada beberapa asas, khususnya itu asas kerahasiaan. Kerahasiaan maksudnya di sini Julia tadi ya, Julia bebas buat bercerita apa aja yang mau diceritain, mau curhatin tentang kesehariannya di rumah, gimana sekolahnya, lingkungan bermainnya, misalnya kayak gitu. Nggak usah kaku sama kakak, kita melakukan proses konseling ini dengan santai, relax, supaya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang Julia bisa ceritain mungkin kesehariannya mulai dari rumah, mulai bangun tidur. Ya, kalau biasanya kan sahur dulu, terus tidur lagi, terus sholat subuh, habis itu mandi, berangkat sekolah. Ya, kan kemarin itu ada praktek ujian, jadinya kalau langsung imtak, terus selesai imtak itu langsung masuk kelas, langsung ada materinya. Selesai materi itu yang udah kelar boleh keluar. Nanti kalau udah kelar semuanya boleh pulang. Nanti pulangnya itu jalan sama teman itu banyak gitu. Banyak teman-temannya. Kalau di rumah itu pernah nggak dimarahin sama ibunya? Sering. Sering. Apa yang paling sering? Dimarahin karena apa? Gara-gara naruh pakaian sembarangan. Naruh pakaian sembarangan. Terus apa kata ibunya? Marahnya gimana? Marahnya kayak cuma sate, dan kali bajunya dimasukin ke dalam cucian kotor, jangan ditaruh sembarangan gitu, nanti bau. Gitu. Terus tanggapan Julia gimana pas dimarahin kayak gitu sama ibunya? Langsung ditaruh bajunya. Langsung ditaruh, nggak kayak dan kesel gitu, enggak ya? Enggak kan, soalnya kita yang salah juga. Pernah nggak keasikan main HP dimarahin sama ibunya karena keasikan main HP? Pernah. Itu karena mungkin kan main game tuh dari pulang sekolah sampai zuhur. Itu dibilang sholat dulu, nanti kalau udah sholat baru main HP lagi gitu. Yang paling Julian tidak sukai itu apa? Kalau dibanding-bandingnya itu kayak masalah yang paling apa ya, yang paling bermasalah lah ya kalau dibanding-bandingnya
yang sering membanding-bandingin? Biasanya ibu sih. Ibu, apa katanya ibu? Ibu misalnya lihat teman kita tuh kayak ngaji gitu, kita tuh kan nggak ngaji, mungkin karena apa namanya karena hujan, tapi teman-teman kita itu tetap ngaji, itu temannya tetap ngaji, kenapa dia ikut ngaji gitu. Gitu. Kalau di sekolah Julia tuh sukanya mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Kenapa suka matematika? Iya, soalnya suka kayak pertambahan gitu, seru gitu matematika, nggak ngebosenin. Nggak bosan. Jadinya kayak ditantang aja gitu sama matematika biar nggak cepet ngantuk gitu. Gitu. Termasuk suka yang hitungan ya. Terus mata pelajaran yang Julia nggak suka apa? PJOK, Apa tuh PJOK? olahraga. Olahraga. Kenapa nggak suka olahraga? Soalnya eskulnya itu kayak terlalu banyak, terus nanti kalau kita nggak ikut, gurunya itu suka kayak bilang nanti nilainya di rapor ditaruh 6 ya gitu, kan nggak tahu aja gitu, capek gitu. Terus kalau Julia di sekolah pasti ada dong punya kayak geng gitu, teman dekat gitu kan, punya berapa temannya yang dekat? 6. Terus Julia tuh tipikal anak yang apa ya, bisa dibilang sukanya temen yang kayak gimana sih? Kayak misalkan nih kita itu kayak nggak ada circle-circlean gitu, misal ini tuh orangnya asik gitu, ya udah teman gitu. Gitu. Terus Julia paling nggak suka teman yang kayak gimana? Yang kayak gimana ya, kayak nada bicaranya itu nggak sopan, terus kalau sama orang tua itu nggak ada akhlaknya gitu, kayak perbuatan buruk itu dijadiin mainan gitu. Terus di sini tadi kan di dalam lingkungan keluarga kan Julia katanya paling nggak suka dibanding-bandingin, itu yang kayak menjadi suatu masalah yang spesifik lah ya, dibandingin. Terus sering berantem sama kakaknya gitu. Jadi di sini kakak mau nyaranin aja gitu, kalau ketika pokoknya setiap ada kata-kata dari ibunya atau ayahnya, tidak menutup kemungkinan kan kakaknya atau ayahnya gitu yang ngebandingin, nggak cuma ibunya aja dengan kalau misalnya pas lagi di posisi kayak dimarahin sampai dibanding-bandingin gitu, Julia jangan ngerasa gimana ya, nggak terima gitu, nggak usah kayak gitu, karena nanti juga Julia bakal ngerasain jadi orang tua, gimana rasanya jadi orang tua gitu, yang nggak mau anaknya tuh gimana ya, anaknya tuh harus yang menjadi yang terbaik gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak dari teman-temannya Julia mau gitu kayak Julia gitu. Pernah mikir enggak kalau Julia pernah mikir enggak kalau teman-temannya Julia itu kepengen juga kayak Julia? Iya, ada yang ngomong secara langsung ya gitu, kayak Apa dia? enaknya jadi kamu gitu, pintar gitu, kayak nggak pernah dipukul gitu. Terus dia kayak bilang gini, nggak kayak aku gitu, kayak ada salah sedikit dipukul gitu. Iya, memang kadang itu sih ada kelebihan-kelebihan dari Julia, itu yang patut disyukuri, itu juga yang perlu Julia lihat gitu, jangan melihat dari apa ya, masalah yang sedikit jadi bikin Julia lupa gitu dari kelebihan-kelebihan yang Julia miliki gitu, prestasi yang Julia miliki gitu kan. Jangan bikin diri Julia tuh down gitu kalau lagi apa ya, dimarahin, dibanding-bandingin sama orang tuanya gitu. Karena setiap orang tua mau anaknya yang terbaik. Jadi setiap orang tua itu
sebenarnya kemarahannya mereka itu marahnya mereka tuh mereka sayang, itu bentuk sayang mereka. Tapi kan setiap orang tua kan cara memperlihatkan kasih sayangnya ke anak itu kan beda-beda kan. Ada yang dimanjain gitu, tapi pada umumnya kalau anak dimanjain itu menurut Julia anaknya bakal gimana? Seenaknya kan? Iya, kayak pasti dia itu kayak udahlah gitu, kayak nggak apa-apa gitu, kayak kalau dia buat salah lagi juga nggak bakal dimarahin. Jadi Julia tuh harus berpikir positif, tetap berpikir positif sama orang tuanya, karena maksud orang tua ngebanding-bandingin itu biar Julia tuh jangan lengah, jangan baik dari prestasinya, perilakunya kayak gitu, jangan sampai menurun. Itu maksudnya orang tuanya Julia membanding-bandingin kayak gitu. Oke, gimana perasaannya sekarang Julia? Lega. Ngobrol-ngobrol sama kakak. Ini kayak ngobrol biasa aja sih. Jadi jangan dibuat terlalu ya. Oke Julia, mungkin waktu kita udah mulai habis. Pesan terakhir dari kakak, adik tetap semangat, sekolahnya tetap pertahanin prestasinya. Kalau dalam dunia pertemanan, adik usahain harus bisa menjadi orang yang tetap disenangi sama teman-temannya gitu ya. Jangan sampai bikin teman-temannya tuh ngerasa nggak suka gitu. Karena setiap kita ngelakuin sesuatu bakalan tetap terlihat nggak benar gitu di mata orang yang di mata orang yang nggak suka sama kita. Misalnya si A nggak suka sama Julia, nggak suka Julia kerjain yang ini, padahal yang Julia kerjain itu baik gitu, positif, tapi tetap nggak bakalan benar gitu di mata mereka gitu. Jadi tetap jaga sikap di depan teman-temannya maupun guru-gurunya gitu ya. Nah, di lingkungan keluarganya juga Julia harus tetap jaga sikap, tetap patuh sama orang tuanya. Apapun yang dikatakan sama orang tua itu usahain jangan masukin ke hati, karena semua perkataan yang bentuknya itu suatu kemarahan yang diperlihatkan sama orang tuanya itu bentuk kasih sayang sebenarnya ya, kasih sayang buat Julia. Jadi Julia harus tetap terima, jadikan motivasi. Jangan pernah simpan rasa sakit hati sama ibunya ataupun bapaknya ya. Itu aja sih, mungkin kita akan akhiri konseling pada siang hari ini. Terima kasih Julia sudah meluangkan waktu, berkesempatan ngobrol-ngobrol, menceritakan kegiatan kesehariannya sama kakak. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.